Jika kita simpulkan dari fungsi dan tujuan, ini tentang kemajuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu bangsa dalam hal ini adalah bangsa Indonesia, sahabat. Jadi harapannya kita bisa mencapai apa yang telah menjadi tujuan diselenggarakannya pendidikan tinggi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Hakim Zainuddin dalam channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan dengan tema cahaya pendidikan perguruan tinggi. Mengapa saya mengambil tema cahaya pendidikan? Karena cahaya merupakan penerang untuk kita mencapai suatu tujuan. Bayangkan jika Anda ada di suatu jalan dan ingin mencapai suatu tujuan itu dalam keadaan terang, maka mata akan bisa melihat pandangan ke depan dengan jelas. Tetapi apabila sahabat Hakim ingin menuju ke suatu tempat dalam keadaan gelap, bisa jadi Anda tidak akan sampai ke sana, atau entah kemana arah tujuan tersebut dan tidak akan sampai ke tujuan yang Anda inginkan. Oleh karena itu, saya mengambil cahaya pendidikan perguruan tinggi. Pada intinya, kita akan membahas tentang apa itu perguruan tinggi, apa saja perguruan tinggi ini. Mari kita ulas secara ringkas dan secara detail. Langsung saja akan muncul pertanyaan. Disandingkan dengan lampu bohlam, pertanyaan itu adalah apa itu perguruan tinggi? Sahabat juga bertanya-tanya, apa itu perguruan tinggi? Apakah kita sudah tahu arti dari yang sebenarnya dari perguruan tinggi tersebut? Apa fungsinya, apa tujuannya? Mari kita bahas. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Satuan pendidikan, sahabat. Lalu muncul pertanyaan lagi nih, apa itu pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktoral, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah setelah pendidikan menengah. Apa itu? Tentu yaitu sekolah menengah atas, madrasah aliyah, ataupun madrasah aliyah keagamaan, ataupun sekolah menengah kejuruan. Ya. Jadi untuk adik-adik yang masih SMP, SD, jangan putus sekolah, lanjutkan sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai program diploma ataupun sarjana. Ada beberapa fungsi pendidikan tinggi. Untuk sahabat yang masih SMA harus tahu dulu apa fungsinya. Dan untuk yang mahasiswa ataupun yang sudah sarjana, mari kita lihat kembali dan kita ulas apa fungsi pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Watak ini merupakan perilaku serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, itu yang pertama. Kedua adalah mengembangkan sivitas akademika. Sivitas akademika ini ada dosen, ada mahasiswa, dan tenaga pengajar yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Ada 3, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Nah, fungsi pendidikan tinggi ini sudah jelas, sahabat. Diharapkan bisa mengembangkan ya inovasi, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Ya, jadi harapannya kita bisa
mencapai fungsi-fungsi ini. Yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai human moral. Baik, selanjutnya itu tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Yang pertama adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, itu tujuan yang pertama yang perlu kita ketahui, sahabat. Yang kedua yaitu dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Nah, yang ketiga adalah dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai human moral agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang terakhir, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita simpulkan dari fungsi dan tujuan, ini tentang kemajuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu bangsa dalam hal ini adalah bangsa Indonesia, sahabat. Jadi harapannya kita bisa mencapai apa yang telah menjadi tujuan diselenggaranya pendidikan tinggi ini. Jangan sampai hari ini kita yang menjadi mahasiswa ataupun sudah sarjana tidak mengetahui apa fungsi dan tujuannya. Dan untuk adik-adik yang kelas SMA, agar bisa memperhatikan, agar nanti ketika dalam melanjutkan studinya sudah tahu apa tujuan dan fungsi pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu gelar akademik, vokasi, dan profesi. Baik, yang pertama adalah gelar akademik. Gelar akademik diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, sarjana, magister, doktoral. Ya. Misalnya apa, Kak? Misalnya gelarnya adalah sarjana pendidikan, disingkat dengan SPD, dan sarjana-sarjana yang lain, atau magister pendidikan, MPD, ataupun doktoral, doktor titik nama, ya. Itu gelar akademik. Yang kedua adalah gelar vokasi. Nah, gelar vokasi ini diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, misalnya ahli pratama atau D1, ahli muda itu D2, ahli madya itu D3, sarjana terapan itu D4, magister terapan dan doktor terapan itu merupakan tingkatan lanjutan. Jadi contohnya apa, Kak? Contohnya adalah ahli madya keperawatan, AMD titik keperawatan, berarti dalam jenjang vokasi dengan diploma 3. Selanjutnya yaitu gelar profesi, diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis. Contohnya adalah gelar dokter. Gelar dokter ini merupakan gelar profesi, sahabat. Sebelum mencapai gelar profesi ini, itu harus menyelesaikan gelar akademik. Contohnya tadi dokter. Dokter itu merupakan gelar profesi. Kata sahabat saya tadi, gelar akademik itu setelahnya baru bisa mengambil gelar profesi. Contohnya kedokteran tadi, gelar profesinya adalah dokter, gelar akademiknya adalah S.Ket, ya, sarjana kedokteran. Itu di ujung nama, ya.
Tetapi ketika melanjutkan studi lagi ke gelar profesi, maka akan mendapatkan gelar dokter. Nah, itu contoh dari beberapa studi yang saya contohkan. Jadi adik-adik harus tahu apa itu gelar akademik, vokasi, dan gelar profesi. Bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas. Yang kedua ada politeknik. Yang ketiga ada institut. Yang keempat ada akademi. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi akademi. Yang kelima ada sekolah tinggi. Dan terakhir ada akademi universitas. Ini merupakan contoh beberapa logo universitas yang ada di Indonesia, tapi sahabat ada yang lain. Ini hanya sekedar contoh. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi jika memenuhi syarat. Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi sahabat, universitas ini sudah lengkap, bisa menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan juga vokasi. Jadi ketiganya ini bisa dilaksanakan oleh universitas. Lalu akademi. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Nah, ini contoh-contoh akademi. Jadi ini juga merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi, sahabat. Satu pendidikan vokasi ya, dalam beberapa program atau satu cabang pengetahuan teknologi. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi ada dua, sahabat, ada pendidikan vokasi, dan apabila memenuhi syarat bisa menyelenggarakan pendidikan profesi. Ya. Jadi ada dua. Selanjutnya akademi komunitas. Jadi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, potensi unggulan daerah di kabupaten kota atau di daerah perbatasan. Nah, jadi akademik komunitas ini merupakan penyelenggara perguruan tinggi pendidikan vokasi setingkat D1 atau D2 ya. Jadi akademi komunitas ini dibentuk untuk mempercepat kemajuan sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Nah, mungkin sahabat jarang mendengar akademi komunitas karena ini diselenggarakan karena ada potensi dan mempercepat kemajuan. Selanjutnya yaitu institut. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, jadi sahabat, di sini bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan juga dapat pendidikan vokasi. Ya, bedanya adalah sejumlah rumpun ilmu pengetahuan, beda dengan universitas tadi. Dan juga jika memenuhi syarat bisa melakukan pendidikan profesi. Ya, bisa melakukan pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu sekolah tinggi. Merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Maksudnya adalah dia ini bisa menyelenggarakan 3
juga pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan. Cuma satu ya. Di situ ada contoh lambang-lambangnya, itu sudah jelas. Terakhir, ini merupakan kata dari Bapak Tan Malaka. Dia merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Oleh karena itu, gunakanlah ilmumu sebaik mungkin dan berbaurlah Anda dengan masyarakat di sekitar Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada videocast hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Dan tanyakan atau request apa lagi yang ingin dibahas untuk kalian para pemuda, baik itu yang masih jenjang sekolah maupun jenjang muda. Jangan sampai hari yang sudah melesatnya teknologi itu kita ketinggalan informasi, karena saya membantu Anda untuk mendapatkan pendidikan selayak-layaknya sesuai dengan konstitusi. Oke, itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lupa like, share, dan subscribe. Semoga Tuhan berikan penghargaan yang setimpal kepada Anda.